Ribuan porsi makan bergizi gratis yang terkirim ke sejumlah sekolah di Bangkalan, Jawa Timur ternyata basi dan tak layak konsumsi. Pihak sekolah terpaksa mengembalikan MBG karena sudah mengeluarkan bau tak sedap. Diduga basi dan sudah mengeluarkan bau tak sedap, menu makanan bergizi gratis ini terpaksa ditumpuk begitu saja di SDN Melaja 2 Bangkalan. Bahkan sejumlah siswa dilaporkan sempat menyantap makanan dengan olahan daging yang berkuah kecoklatan. Mendengar keluhan ini, guru langsung memeriksa dan ternyata benar, ada salah satu menu yang sudah tidak layak konsumsi. Pihak sekolah memutuskan menghentikan pendistribusian MBG dan mengembalikannya. Kondisi serupa juga terjadi di SMA Negeri 3 Bangkalan. Pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan petugas supervisor dan menarik seluruh kotak makanan. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menyatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi terkait pendistribusian MBG ini. Sehingga diimbau agar setiap sekolah selalu melakukan pemeriksaan pada distribusi MBG sebelum diberikan pada siswa. Diharap insiden ini bisa dijadikan pelajaran bagi semua pihak agar tidak terulang lagi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sebelumnya di Bau-Bau, Sulawesi Selatan, puluhan murid dilarikan ke rumah sakit karena keracunan makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional berdalih keracunan terjadi karena juru masak MBG yang belum siap. Keracunan siswa usai menyantap menu makan bergizi gratis terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sebanyak 33 siswa SMA Negeri 7 dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena keracunan MBG. Mereka mengeluh sakit perut dan muntah-muntah usai menyantap menu makan bergizi yang dibagikan pihak sekolah. Sementara itu, 10 siswa sekolah dasar di Kecamatan Seimin, Gunung Kidul, Yogyakarta juga diduga keracunan MBG. Meski para siswa sudah pulih usai menjalani perawatan, namun orang tua murid was-was dan khawatir akan kualitas menu MBG. Menanggapi maraknya keracunan siswa akibat menyantap MBG, Kepala Bagian Dadan Hindayana buka suara. Menurut Dadan, keracunan MBG berasal dari dapur SPPG, mulai dari juru masak yang tidak siap hingga bahan baku makanan. Yang biasa masak 4 orang sampai 10 orang, itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu. Nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Nah, itu yang kami sarankan. Yang kedua, yang kejadian di Maluku, Maluku Barat Daya atau mana? Di Bau-Bau itu sudah 8 bulan berjalan. Jadi sebenarnya sudah biasa. Tapi kemarin kejadian karena mendapat informasi baru ganti supplier. BGA juga memastikan terus mencapai target zero insiden dalam penyaluran makan bergizi gratis demi memuluskan program unggulan pemerintah. Dari Jakarta, Tani Sanjaya, iNews melaporkan. Pihak istana mewanti-wanti stasiun pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG lebih berhati-hati menyiapkan makan bergizi gratis. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah memastikan kasus keracunan MBG akan terus dievaluasi dan diperbaiki agar keracunan tidak terulang lagi. Jika SPPG terbukti melanggar SOP akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Kalau ditemukannya titik SPPG yang fiktif itu gimana, Mas? Dapur fiktif, Mas. Dapur fiktif? Iya, dapur MBG. Ada temuan dari anggota DPR, kemudian di viral di media sosial ada 5.000.
dapur titik-titik ribuan. Nanti coba kami cek juga dengan BGN. Mas, ada ide juga dari DPR terkait dengan MBG ini, juga ada ide dialihkan menggunakan pemberian uang tunai kepada orang tua. Itu memungkinkan tidak? Kalau ide kan dari dulu banyak ya, dan bukan berarti ide ini tidak baik atau ini ide yang satu lebih baik, tidak. Tapi kemudian konsep yang sekarang dijalankan BGN itulah yang dianggap oleh pemerintah dan oleh BGN itulah yang terbaik untuk saat ini dikerjakan. Bahwa masih ada catatan-catatan, iya itu kita akui dan akan kita terus berkomitmen untuk kita perbaiki. Selain kasus keracunan, isu nampan makanan yang tidak halal juga ikut mencoreng program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo. Asosiasi Pesantren NU Jakarta menemukan kandungan minyak babi pada nampan MBG saat berkunjung ke pabriknya di Cina. Nampan program makan bergizi gratis yang diduga mengandung minyak babi pertama kali diungkap oleh Asosiasi Pesantren RMI NU. Usai menemukan kandungan tidak halal saat berkunjung ke pabrik nampan MBG di Cina. Dalam unggahan di @halalcorner disebutkan bahwa adanya dugaan penggunaan minyak babi dalam pembuatan nampan MBG saat berkunjung ke pabrik pembuatan nampan di Cina. Sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membantah nampan dalam program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. BPJPH menjamin kehalalan program makan bergizi gratis. Rasa perlu juga diperhatikan mengenai pengadaan putrenya ya, baki atau nampan yang perlu diperhatikan dari kehalalan dan kethaibannya. Halal dalam arti prosesnya ini jangan sampai melibatkan unsur-unsur yang najis, yang haram, misalnya menggunakan mak babi atau alkohol. Terbukti dari hasil daripada investigasi kami, ya beberapa orang diantaranya dari Wakil Sekretaris RMI NU di Jakarta, Bapak Riansa ini sudah ke sana, ke Cina melihat bahwa itu prosesnya tidak halal ya, masih menggunakan mak babi. Tentu ini jadi keprihatinan kita agar ini tidak lagi dilanjutkan impor terhadap barang-barang yang prosesnya tidak halal. Kami jamin yang berada dan beredar di dapur gizi, yang berada dan beredar di program makan bergizi gratis bukan hanya food tray, tapi menu-menunya, bahan-bahannya, peralatannya, semua dalam pemantauan kami dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan kami menjamin halal. Bukan cuma itu, bahkan para kepala dapurnya dan para tukang masaknya dalam proses untuk kami berikan pelatihan menyediakan makanan yang halal dan bergizi. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah proses pembuatan food tray alias ompreng, program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. Menurutnya produksi ompreng memakai minyak nabati yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan berbasis industri. Saja kami akan mendapatkan atau menunggu rekomendasi dari BPOM, kemudian untuk SNI-nya kita menunggu rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Kemudian jika food tray itu diimpor dari negara lain, maka dia harus memiliki sertifikat halal dan itu merupakan tugas pokok fungsi dari BPJPH. Badan Gizi Nasional ini adalah user dan kita akan gunakan atau kita laksanakan apapun rekomendasi dari instansi atau institusi atau lembaga yang berwenang terkait dengan rekomendasi. Minyak itu digunakan dalam ompreng itu bukan bahan bakunya, bukan di dalam campurannya, tetapi ketika processing, stamping atau pembentukan dari lembaran nikel, kemudian dipres agar terbentuk menjadi lekukan-lekukan itu yang digunakan minyaknya, dan itu digunakannya pada mesin mesin pencetaknya, bukan pada omprengnya.